Ayah utara Raja Wirata dan Pandawa menjalankan proses kremasi untuk Utara. Drupadi memberitahu Krishna bahwa dia tidak sanggup melihat orang-orang tersayangnya sekarat dan mati. Krishna berkata bahwa Utara berasal dari klan prajurit dan bahkan dia lebih suka perang. Utara tidak berpikir perang akan begitu menyakitkan dan bangga gugur di dalamnya. Krishna melanjutkan nasihat moralnya dan setelah banyak wahyu, Krishna berkata kepada Drupadi bahwa kehilangan nyawa adalah bagian dari perang dan Drupadi akan kehilangan lebih banyak orang tersayang sebagai konsekuensi perang. Karena mengoleskan obat-obatan ke luka Vrishasena dan mengatakan dia bertarung dengan baik hari ini dan jika dia beristirahat dengan baik, lukanya akan segera sembuh. Karena berjalan keluar ke medan perang dan melihat banyak tentara yang berguguran. Krishna datang dan bertanya mengapa dalam pertempuran, seorang ksatria kadang takut kehilangan orang-orang tersayang lebih dari kehilangan nyawanya. Karena menyapanya dan bertanya mengapa Krishna ada di sini. Krishna mengatakan dia datang untuk memberitahu Karna bahwa putranya bertempur dengan berani hari ini dan tidak membiarkan Arjuna melupakan nama Karna. Krishna bertanya mengapa Karna lebih merasa sakit bukannya bangga pada kemampuan putranya. Karna berkata bahwa dia selalu bangga dengan putranya, karena berkata bahwa dirinya bisa mentolerir rasa sakit apapun termasuk saat mengorbankan perisai dan anting pelindungnya, tapi dia tidak bisa melihat luka di tubuh putranya Vrishasena. Krishna berkata bahwa Karna seharusnya tahu resiko ini. Karna bertanya apa maksudnya. Krishna mengatakan bahwa seorang pejuang harus melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perang dan melakukan pengorbanan adalah bagian dari perang. Seorang pejuang tidak boleh terlalu jatuh cinta pada orang tersayangnya dan melawan perang. Karna berkata bahwa dia akan melakukan apapun dalam perang. Krishna bertanya apakah dia bisa mengorbankan cinta orang tersayang. Krishna mengatakan ketika Bhisma tidak membiarkan dia mengambil bagian dalam perang, sebetulnya Karna memiliki kesempatan untuk berada di pihak saudara-saudaranya. Karna harus menghadapi banyak rasa sakit, Karna harus memilih antara dharma dan karma. Krishna juga mengatakan bahwa dia telah memberikan nasihat moral juga kepada Arjuna sebelum perang dan menunjukkan kepada Arjuna wujud Rudavatarnya. Krishna ingin Karna berpikir bahwa Krishna tidak memihak antara dia dan Arjuna. Karna berkata bahwa Krishna akan melakukan keberpihakan jika Krishna tidak menunjukkan wujud sesungguhnya kepada Arjuna juga. Krishna pernah mengundang Karna untuk menjadi bukti ketuhanan dari Krishna, tetapi Karna tidak ingin menjadi bagian darinya. Karna mengambil batu dan berkata bahwa dia tahu perbedaan antara batu dan bulu merak, bahkan hari ini Karna masih keras kepala seperti batu dan Arjuna adalah bulu merak yang menjadi dekorasi Krishna. Jalan ini adalah pilihannya, Karna lalu menyapa Krishna dan pergi. Dursasana memberitahu Duryodhana dan Sangkuni bahwa perang hari ini menguntungkan Kurawa. Dursasana menginjak tentara yang ditangkap dan bertanya apakah dia harus membunuh mereka atau tidak. Karna tiba di antara mereka. Duryodhana meminta Karna untuk bergabung dengan perayaan kubu Kurawa. Karna berkata bahwa dia juga akan menikmati alkohol bersama mereka. Sangkuni lalu memberi Karna gelas. Karna berkata bahwa dia akan melakukan 3 sorakan hari ini. Sorakan pertama adalah untuk kematian salah seorang perwira Pandawa yaitu Pangeran Uttara. Kedua untuk kematian ribuan prajurit Pandawa. Dan untuk yang ketiga, Karna bertanya berapa banyak pasukan di kubu mereka yang ikut mati dalam perang hari ini. Duryodhana mengatakan bahwa setengah dari tentara mereka juga ikut tewas. Karna mengatakan bahwa itu berarti keluarga prajurit itu sekarang sedang yatim piatu. Karna bertanya apakah itu juga termasuk kabar baik bagi mereka, karena menyerukan perayaan dan tak ada yang mengikutinya. Karna menyesalkan perbuatan Duryodhana yang terlalu cepat merayakan segala sesuatu dan tidak menghargai pasukannya yang telah gugur. Karna lalu membuang minuman perayaan ke dalam api. Sangkuni dan Kurawa terkejut dan tidak menyangka dengan apa yang Karna lakukan. Karna dengan marah bertanya kepada Duryodhana dan timnya apakah mereka pikir perang sudah berakhir dengan mereka rayakan. Tidak bisakah mereka merasa iba melihat ribuan mayat pasukan mereka yang gugur,
Bagaimana mereka akan menghadapi keluarga mereka kelak dan memberitahu bahwa putra, ayah, saudara atau suami mereka telah gugur dalam perang. Di tenda pembahasan rencana dan strategi perang, Vrishasena masuk dan mengatakan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam perang besok. Karena mengatakan bahwa Vrishasena masih tidak sehat, Vrishasena berkata bahwa dia tidak ingin Pandawa menyalahkannya bahwa putra Raja Angga karena tidak dapat menahan bahkan satu panah pun. Karena menjadi emosional serta bangga dan mengatakan bahwa Vrishasena bisa berpartisipasi dalam perang. Karena memberitahu timnya langkah hari berikutnya dan mengatakan bahwa mereka harus menangkap Yudhishthira untuk memenangkan perang. Sementara itu di perkemahan Pandawa, Krishna memberitahu Pandawa bahwa Kurawa akan mencoba menangkap Yudhishthira besok. Arjuna bertanya apa yang harus mereka lakukan. Krishna menyarankan mereka untuk menjaga Yudhishthira di barisan depan. Perang dimulai keesokan harinya. Sanjaya memberitahu Raja Destarasta bahwa Pandawa menempatkan Yudhishthira di barisan depan, bukan di barisan terakhir. Destarasta tertawa sambil berkata bahwa dia bingung dengan apa yang Pandawa lakukan. Kurawa tertawa melihat Yudhishthira di barisan depan dan mengejek bahwa Pandawa ingin bunuh diri hari ini. Duryudana memerintahkan dua formasi pasukannya maju menangkap Yudhishthira yang berada di bagian depan formasi Pandawa. Pasukan tersebut dipimpin oleh Dursasana dan Aswatthama. Vrishasena mencurigai hal tersebut sebagai jebakan dan ikut dari belakang menyusul pasukan tersebut. Saat pasukan Duryudana telah mendekat dan posisinya sudah terlalu jauh dari pasukan utama, Yudhishthira segera menaiki kudanya dan bergerak mundur, memancing pasukan Kurawa terus maju terlalu jauh. Kurawa menjadi bingung. Bhisma berkata bahwa ini biasanya terjadi ketika seseorang menerima kekalahan atau mereka memiliki beberapa rencana. Yudhishthira menunggangi kudanya menuju Pandawa. Dursasana dan Aswatthama yang tergabung di dalam pasukan yang menyerang terus memburu Yudhishthira. Sanjaya memberitahu Drestharashta apa yang terjadi. Dursasana memerintahkan Yudhishthira untuk menyerahkan dirinya karena ia dilahirkan untuk menjadi budak, begitu pula nasib Drupadi. Krishna memberi isyarat kepada Arjuna dan Arjuna memberi isyarat kepada Bima. Bima memukul gada sekuat tenaga di tanah dan muncul retakan yang membagi dua arena perang. Sangkuni dan yang lainnya terkejut. Krishna memerintahkan Arjuna untuk menembak salah satu panah khususnya yaitu Satya Pustiastra. Arjuna lalu menembakkan panah tersebut. Tornado api besar terbentuk di langit medan perang Kurusetra. Aswatthama dan Dursasana seolah terhipnotis. Krishna berkata bahwa efek senjata tersebut akan membuat musuh mereka saling bertarung. Aswatthama dan Dursasana menganggap diri mereka sebagai Bima dan Arjuna dan mulai berkelahi satu sama lain. Duryudana bertanya apa yang terjadi dan mengapa Aswatthama dan Dursasana saling menyerang. Drona menjelaskan bahwa Arjuna telah menembakkan senjata Satya Pustiastra dan menghipnotis pasukan mereka. Sanjaya menonton melalui telepati dan memberitahu Raja Destarasta bahwa Arjuna menggunakan Satya Pustiastra dan menghipnotis pasukan mereka akan saling bertarung dan akhirnya bunuh diri. Raja Destarasta bertanya apakah ada cara untuk memecahkannya. Sanjaya berkata bahwa hanya sedikit ksatria yang tahu dan Sanjaya tidak mengetahuinya. Arjuna memberitahu Krishna bahwa hanya Drona, Bhisma, dan Karna yang tahu cara menembak penangkal senjata Satya Pustiastra. Bhisma dan Drona jauh berada di belakang, sedangkan Karna tidak ada di sini, jadi tidak ada yang akan bisa menangkalnya. Krishna berkata bahwa Arjuna lupa ada satu lagi ksatria yang tahu cara untuk memecahkannya. Vrishasena datang dengan kudanya dan mengenang ajaran Karna tentang senjata Satya Pustiastra dan cara mematahkannya melalui Satya Keartiastra. Vrishasena mulai memanggil Satya Keartiastra namun Abhimanyu menyerangnya dan menghentikan perbuatan Vrishasena. Vrishasena memuji keberanian Abhimanyu namun Vrishasena berkata bahwa dia harus menyelamatkan pasukannya terlebih dahulu dan kemudian dia akan bertarung dengannya. Abhimanyu kembali menyerang Vrishasena dan pertarungan antara kedua pemuda tersebut dimulai. Drona meminta Bhisma untuk melindungi Duryodhana saat ia akan menuju ke pusat Satya Pustiastra dan menembakkan penangkalnya.
Yudhistira dan Pandawa lainnya mencoba menyerang Duryodhana, tetapi Drona menciptakan penghalang dan mengatakan kepada para Pandawa bahwa tidak mudah untuk menyentuh Duryodhana selama dia masih hidup. Arjuna menembakkan panahnya untuk menghancurkan tembok penghalang Drona. Drona memuji Arjuna bahwa dia memang menerima semua ilmunya secara lengkap. Nakula dan Sadewa berkata bahkan mereka adalah murid Drona juga dan Drona harus membiarkan mereka bertarung dengan Drona. Drona menanyakan keyakinan mereka dan pertarungan antara Drona melawan Nakula dan Sadewa dimulai. Arjuna ragu-ragu untuk menyerang Bhisma. Bhisma mengatakan jika Arjuna tidak menyerang dan melupakan tugasnya, maka Bhisma yang akan menyerangnya saat itu. Krishna meminta Arjuna untuk mengingat tugasnya dan membuang semua hal yang membuatnya ragu dari kepalanya. Pertarungan antara Vrishasena dan Abhimanyu berlanjut. Vrishasena unggul dan melempar Abhimanyu ke tanah. Kesempatan itu digunakan oleh Vrishasena untuk mengambil busur dan mengeluarkan Satya ke arti Astra. Di saat Vrishasena sedang membaca mantra, Abhimanyu bangkit dan mengambil busur. Vrishasena berkata bahwa mereka berdua harus melakukan tugas mereka dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Abhimanyu menembakkan panah dan mengenai Vrishasena. Dengan terluka akibat panah Abhimanyu, Vrishasena tetap mencoba melanjutkan mengeluarkan panah Satya ke arti Astra untuk menangkal panah Arjuna. Vrishasena berhasil menembak Satya ke arti Astra dan mematahkan Satya Pushti Astra milik Arjuna. Abhimanyu kembali menembakkan panah lagi. Vrishasena yang terluka parah setelah melepaskan panah berjalan menuju kuda. Karena yang melihat Satya Pushti Astra Arjuna pecah mengatakan bahwa dia bangga dengan kemampuan putranya. Prajurit memberitahu Karna bahwa Vrishasena sedang terluka parah. Dursasana dan Aswatthama akhirnya tersadar dari pengaruh hipnotis. Abhimanyu memuji Vrishasena bahwa dia bertarung seperti seorang pejuang sejati. Vrishasena lalu mengatakan masih ada waktu untuk matahari terbenam dan mereka harus bertarung seperti pria sejati. Dursasana menyerang Abhimanyu dan berkata bahwa kini dia tidak di bawah pengaruh senjata Arjuna lagi. Abhimanyu melakukan serangan balik dan melukai lengan Dursasana. Pertarungan mereka berlanjut. Vrishasena yang tengah terluka parah, kembali menaiki kudanya untuk melanjutkan perang. Bima memprovokasi Duryodhana untuk bertarung dengannya. Duryodhana mengirim tentara. Namun Bima dengan mudah membunuh mereka dan menertawakan Duryodhana bahwa pasukannya bahkan tidak bisa menyentuhnya. Sangkuni mengingatkan Bhisma tugasnya untuk melindungi Duryodhana, karena Duryodhana saat ini sedang bertarung dengan Bima. Arjuna menyerang Bhisma dan salah satu panahnya mengenai kusir kereta Bhisma sehingga Bhisma tidak bisa kemana-mana. Nakula dan Sadewa terus bertarung dengan Drona dan mengatakan bahwa gurunya tidak bisa bertarung dengan dua prajurit langsung. Drona berkata agar mereka tidak meremehkannya dan berkata bahwa dia bisa bertarung dengan beberapa ksatria sekaligus. Abhimanyu bertarung dada dengan Dursasana dan berhasil membuat Dursasana terjatuh ke tanah. Raja Madra memprovokasi Abhimanyu bahwa dia belum bertarung dengan pejuang sejati dan pertarungan mereka dimulai. Raja Madra berhasil melukai kaki Abhimanyu. Bima terus memprovokasi Duryodhana bahwa dia adalah pengecut karena memisahkan diri dan terus berlindung di belakang Bhisma. Duryodhana dengan marah melompat ke medan perang untuk bertarung dengan Bima. Pertarungan di antara kedua ahli gada ini dilakukan. Duryodhana berhasil mengalahkan Bima dan menjatuhkannya ke tanah. Duryodhana menertawakan Bima bahwa dia adalah pengecut dan mengingatkannya bagaimana dia telah melakukan pelucutan pakaian Drupadi dan memerintahkan Drupadi untuk duduk di pangkuannya. Bima dalam keadaan setengah sadar mengingat segala penghinaan yang dialami Drupadi dan Pandawa saat permainan dadu. Bima kemudian bangkit dan memukul Duryodhana, melemparkannya ke bumi dan mengambil batu besar untuk membunuhnya. Sangkuni meminta Bhisma untuk menyelamatkan Duryodhana kalau tidak maka perang akan selesai dan Hastinapura akan kalah. Bhisma lalu mengarahkan busurnya ke arah Bima dan memperingatkannya untuk meninggalkan Duryodhana. Arjuna juga mengarahkan busurnya kepada Bhisma dan memperingatkan Bhisma.
Arjuna meminta Bima untuk melakukan tugasnya dan membunuh Duryudana. Sangkuni tersenyum melihat Drona yang berhasil menahan Nakula dan Sadewa di ujung pedangnya dan memperingatkan Bima untuk melepaskan Duryudana, kalau tidak maka Bima akan kehilangan saudara-saudaranya. Drestadyumna menyandera Aswatama di ujung kapak dan memperingatkan Drona untuk membebaskan Nakula dan Sadewa, jika tidak ingin kehilangan putranya. Bima tertawa dan hendak melempar batu ke Duryudana ketika Vrishasena memperingatkan Bima untuk melepaskan Duryudana, kalau tidak maka panahnya akan membunuh Yudhistira. Vrishasena memperingatkan Bima bahwa dia akan mendapatkan kesempatan lain untuk membunuh Duryudana, tetapi kesempatannya untuk menyelamatkan kakaknya hanya saat ini saja. Bima dengan marah melempar batu ke tanah. Kurawa menutup mata karena mengira serangan Bima akan membunuh Duryudana, tapi batu jatuh di sampingnya. Matahari terbenam dan perang berakhir untuk hari itu. Kurawa kembali ke perkemahan mereka. Vrishasena membawa Duryudana. Karena melihat mereka datang dan memerintahkan penjaga untuk pergi dan membantu mereka. Duryudana memberitahu Karna bahwa Bima hampir membunuhnya jika Vrishasena tidak menyelamatkannya. Duryudana memuji keberanian Vrishasena dan menyindir Bhisma dan Drona yang masih setengah hati untuk berperang. Karena melihat luka-luka di tubuh Vrishasena, namun Vrishasena berkata bahwa itu hanyalah luka kecil dan mengatakan dia baik-baik saja. Di perkemahan kubu Pandawa, Krishna memberitahu Pandawa bahwa mereka harus belajar dari pertempuran hari ini dan menyingkirkan rintangan mereka. Nakula berkata bahwa sebelum mereka bisa membunuh Duryudana, mereka harus menyingkirkan Vrishasena karena dia adalah rintangan terbesar mereka. Karena mengoleskan obat untuk luka Vrishasena, Supriya lalu masuk menjenguk putranya. Vrishasena bertanya kenapa ibunya ada di sini. Supriya berkata bahwa dia adalah seorang ibu dan bisa merasakan putranya yang ada dalam masalah, jadi Supriya datang menemuinya. Supriya menegur karena apakah karena tidak merasa sakit melihat kenakalan dan luka yang dialami putranya. Supriya memutuskan bahwa Vrishasena tidak akan ikut berpartisipasi dalam perang besok karena ada banyak prajurit yang lebih unggul daripada dia di tim Kurawa. Abhimanyu memberitahu Pandawa bahwa ada banyak prajurit unggul di tim mereka, tetapi Vrishasena sangat unik dan jika dia berada di tim Pandawa, maka Abhimanyu pasti akan menjadi sahabatnya. Abhimanyu tidak tahu bagaimana Vrishasena bisa mendapatkan begitu banyak kekuatan dan kegigihan. Krishna berkata bahwa Vrishasena adalah putra dari Raja Anggakarna dan mendapatkan kemampuannya melalui darah keturunan dan kegigihannya. Krishna kembali menjelaskan bahwa orang-orang seperti Karna dan Vrishasena tidak pernah takut dengan kematian dan hidupnya hanya untuk melakukan tugas mereka. Karna memberitahu Supriya bahwa dia dan Vrishasena terlahir sebagai pejuang dan tugas mereka adalah bertarung. Supriya tidak bisa menghentikan mereka dari jati diri mereka. Karna melanjutkan alasannya. Supriya berkata bahwa sampai kapanpun dia tidak bisa mengubah pikiran dua prajurit hebat di hidupnya dan mengatakan kepada Karna bahwa jika sesuatu terjadi pada Vrishasena, maka Karna yang akan bertanggung jawab. Bhisma memberitahu Kurawa bahwa Pandawa ingin membunuh Duryudana hari ini, jadi dia akan merencanakan langkah selanjutnya besok dan membentuk sangkar elang, yang akan dilindungi oleh Drona, Ashwathama dan dia di setiap sisi. Bhisma menjelaskan bahwa Duryudana akan berada di belakangnya dan tetap dilindungi. Duryudana tertawa bahwa rencana Bhisma selalu gagal dan dia bisa melindungi dirinya sendiri. Vrishasena masuk dan mengatakan bahwa dia akan melindungi Duryudana sampai nafas terakhirnya dan mengambil tanggung jawab perlindungan Bhisma. Pandawa bertanya kepada Krishna apa yang akan menjadi rencana Kurawa besok. Krishna berkata bahwa Kurawa akan membuat Duryudana bertahan karena mereka tahu Duryudana adalah targetnya. Arjuna bertanya apa yang seharusnya menjadi rencana mereka. Krishna mengusulkan rencana bulan sabit, di mana Duryudana akan dipaksa keluar dari perlindungan dengan kata-kata memancing dan jika tidak, hal itu akan menghina keberaniannya. Arjuna mengatakan dia akan menangani Duryudana besok dan siapapun yang akan datang di antara mereka harus mundur atau mati. Vrishasena berkata kepada Duryudana bahwa ayahnya sangat mempercayainya dan dia akan melindungi Duryudana besok sampai nafas terakhirnya. Duryudana tersenyum mendengar janji Vrishasena. Duryudana menghina Bhisma dan bertanya apa yang dia lakukan. Bhisma bertanya mengapa dia harus menceritakan rencananya kepadanya.
Sebelum berangkat, Karna memuji Vrishasena dan mengatakan dia bangga memiliki putra seperti dia. Karna berkata bahwa tidak sia-sia Karna mengajarinya taktik perang dan bagaimana menemukan langkah musuh selanjutnya. Karna berharap putranya hari ini pulang dengan membawa kemenangan. Vrishasena berjanji bahwa dia akan membuat ayahnya selalu bangga kepadanya dengan segala kemampuannya. Ayah dan anak ini segera berpelukan. Perang dimulai kembali. Kedua panglima perang mengucapkan kata serangan. Kedua kubu saling bertemu dan peperangan dimulai. Kurawa membentuk penghalang pelindung bagi Duryodhana dengan Duryodhana berada tepat di tengahnya. Krishna memerintahkan Bima untuk bergerak maju dengan tentara dan menyerang Duryodhana sementara Krishna meminta Arjuna dan yang lainnya membuat Drona, Bhisma, dan lainnya sibuk. Bhisma bergegas menyerang Duryodhana dengan beberapa tentara. Bima segera memprovokasi Duryodhana agar bersedia bertarung dada melawannya sambil menghina kemampuan Duryodhana. Drona berkata kepada Bhisma bahwa Duryodhana akan terpancing dengan provokasi dari Bima dan keluar dari formasi perlindungan. Bhisma berkata bahwa dia akan kembali untuk melindungi Duryodhana, namun roda kereta kuda Bhisma terkena dan terhenti oleh perbuatan Abhimanyu. Sementara Drestadyumna menantang Drona untuk bertarung dengannya. Vrishasena yang tengah berperang mengenang ajaran Karna dan berpikir bahwa musuh ingin mengepung dan membunuh Duryodhana. Vrishasena bergegas menyelamatkan Duryodhana. Bima berhasil memecahkan penghalang dan memperingatkan Duryodhana untuk menghadapi gadanya. Arjuna, Yudhishthira, Nakula, Sadewa juga berhasil menemukan jalan masuk ke tengah formasi dan berhasil mengepung Duryodhana. Duryodhana berkata bahwa dia tidak takut menghadapi kelima Pandawa sekaligus dan menantang mereka bertarung. Arjuna berteriak bahwa panahnya akan menghabisi nyawa Duryodhana saat ini juga. Arjuna melepaskan panahnya, Vrishasena datang di antara mereka dan menyelamatkan Duryodhana dengan menerima panah Arjuna terlebih dahulu. Duryodhana bertanya mengapa dia datang ke sini, ini adalah pertempurannya melawan Pandawa dan Vrishasena harus pergi dari sini. Vrishasena mengatakan bahwa dia tidak akan pergi bahkan jika Dewa Kematian memerintahkannya. Vrishasena berkata bahwa dia akan memenuhi tugasnya dan tugas ayahnya untuk melindungi Pangeran Mahkota. Vrishasena menodongkan panahnya ke arah Arjuna. Arjuna berteriak bahwa siapapun yang berada di antara dia dan penghukuman atas dosa Duryodhana maka orang tersebut akan mati. Mereka saling melepaskan panah dan seimbang. Sementara itu Duryodhana sibuk dengan pertarungan gada melawan Bima. Sadewa menyerang berikutnya dengan melempar pedang ke arah Duryodhana namun sekali lagi, Vrishasena menerima serangan tersebut dengan tubuhnya demi melindungi Duryodhana. Pandawa terkejut melihat kegigihan Vrishasena. Duryodhana berlari dan menahan tubuh Vrishasena dan bertanya mengapa dia melakukan ini. Pandawa hanya bisa berdiri diam. Duryodhana meminta Vrishasena untuk kembali ke perkemahan dan mendapat pengobatan. Vrishasena mengatakan bahwa dia akan berjuang sampai nafas terakhirnya. Nakula kembali melempar tombak untuk menyerang Duryodhana dari belakang, namun hal itu dilihat oleh Vrishasena dan kembali tubuh Vrishasena berkorban dengan menerima serangan tombak tersebut hingga menembus tubuhnya. Vrishasena berdiri dan menembakkan panahnya menangkis serangan Arjuna. Arjuna kembali menembakkan panah dan menjatuhkan busur Vrishasena. Arjuna yang masih ingin menyerang Vrishasena, dihentikan oleh Yudhishthira yang berkata bahwa matahari segera tenggelam dan Arjuna harus segera menghabisi Duryodhana. Duryodhana dengan marah berlari ke arah Arjuna dengan gadanya. Arjuna mengarahkan serangannya kepada Duryodhana dan melepaskan panahnya, namun Vrishasena kembali berdiri dan menerima serangan Arjuna demi melindungi Duryodhana. Matahari tenggelam tanda peperangan hari itu telah berakhir. Duryodhana mendudukan Vrishasena di pangkuannya. Kelima Pandawa mendekati Vrishasena dan kagum dengan kegigihan dan sikap pantang menyerahnya. Putra Karna itu bertanya kepada Duryodhana apakah hari ini dia telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, dan meminta Duryodhana agar menceritakan kepada ayahnya tentang kegigihannya di medan perang. Vrishasena masih sanggup berdiri dan mencabut semua senjata yang menancap di tubuhnya dan berkata bahwa dia tidak ingin ayahnya melihatnya dengan semua luka ini. Dengan pincang, Vrishasena berjalan perlahan menuju tenda untuk menemui ayahnya sambil meneriakkan kata ayah.
di perkemahan Kurawa, karena bisa merasakan bahwa putranya memanggilnya. Vrishasena sambil terluka parah dalam perang berjalan pelan menuju perkemahan Kurawa sambil memanggil nama ayahnya. Karena mendengar suaranya dan berlari ke arahnya. Karena mengingat janjinya untuk tidak melangkah memasuki medan perang dan terjatuh untuk meraih tangan putranya. Vrishasena berusaha meraih tangan ayahnya, kedua ayah dan anak ini akhirnya saling berpegangan tangan di tanah. Karena kemudian membawa putranya di pangkuannya dan berteriak untuk memanggil tabib. Vrishasena mengatakan sudah terlambat dan meminta ayahnya untuk bertanya ke Paman Duryudana bagaimana dia telah berjuang hingga nafas terakhirnya. Diiringi tangisan haru dan bangga dari ayahnya, perlahan nafas Vrishasena meninggalkan tubuhnya sambil tersenyum. Duryudana dan para perwira Kurawa tiba dengan perasaan sedih dan bersalah. Karena dengan sedih menangisi kematian putranya. Supriya keluar dan ikut menangis terseduh melihat tubuh putranya yang sudah tidak bernyawa. Di kubu Pandawa, para Pandawa sedang merayakan kematian Vrishasena. Krishna datang dan menegur mereka bahwa kemarin mereka berduka atas kematian Pangeran Uttara dan hari ini karena berduka atas kematian Vrishasena. Meninggal dengan mencapai kemartiran adalah hal biasa dalam perang dan mereka tidak boleh merayakannya. Pandawa akhirnya mengakhiri perayaan mereka setelah mendengar nasihat Basudewa. Duryudana berkata kepada Karna bahwa Vrishasena telah berjuang dan mengorbankan nyawanya untuk keselamatannya hingga nafas terakhirnya. Krishna kemudian menangis mengenang bagaimana Vrishasena telah menerima panah dan pedang dari para Pandawa berkali-kali. Drupadi mendekati Krishna dan bertanya mengapa Krishna menangis. Dia mengatakan Vrishasena adalah seorang pejuang hebat dan meninggal karena melakukan karma. Karena memulai hak terakhir Vrishasena dan melakukan kremasi terhadap putranya. Ksatria Kurawa bergabung dengannya dengan perasaan sedih. Karena mengingat memorinya bersama putranya sejak bayi hingga dewasa. Pandawa juga ikut datang. Duryudana merasa sangat marah melihat Pandawa dan bergegas untuk menghadapi mereka. Bima hendak maju menghentikan Duryudana namun ditahan oleh Yudhishthira dan para saudaranya. Aswatthama dan yang lainnya memegangi Duryudana. Duryudana berkata bahwa mereka telah membunuh Vrishasena dengan keji dan harus keluar dari sini. Duryudana menuduh Pandawa bahwa mereka datang ke sini untuk menertawakan kemenangan mereka. Karena mengatakan bahwa para Pandawa datang untuk menghormati pengorbanan putranya dan Kurawa harus menghormati kedatangan mereka. Setelah ritual, Karna menyapa mereka dan para Pandawa mencoba untuk pergi. Tetapi Karna menghentikan Arjuna dan mengatakan seperti mereka yang telah menghormati pemakaman terakhir putranya. Karna juga akan segera menghormati hak terakhir Pandawa jika dirinya sudah bisa masuk ke dalam medan perang.